Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview salah satu keris pusaka dengan sandangan bawaan ya. Mulai dari handle-nya berbentuk donoriko dari kayu kemuning. Monggo pemirsa amati detail ukirannya yang 3 dimensi ya. Cukilannya dalam dan pada beberapa bagian sampai tembus ya. Jadi monggo pemirsa lihat. Kemudian warangkanya daunan sumenep dengan pendok khas Sumenep juga ya. Pendok topeng diistilahkan. Jadi kalau pemirsa amati, sandangan keris pusaka ini cukup panjang ya. Gandarnya ya, pendoknya juga ini menunjukkan bahwa pusakanya adalah merupakan pusaka corok. Nah ini pusakanya. Berdapur misem ya, berdapur misem saya ulangi, memiliki panjang bilah 41 cm. Untuk melihat misalnya berasal dari mana keris pusaka ini, pemirsa bisa melihat dari rancang bangun, terutama ricikan pada bagian sor-soran. Mulai dari sekar kacangnya yang berjenggot, kemudian bentuk ricikan jenggotnya pemirsa bisa lihat juga, kemudian jalannya tunggal, lambe gajahnya 2, terdapat pijetan, kemudian di belakang bilah nuka dan gerenengnya susun karena di bilah juga ada, kemudian di gonjo ada. Bentuknya sabit rontal ya. Bentuk ricikan gerenengnya juga merupakan bentuk gereneng yang sepuh ya, cukup sederhana. Jadi bisa kita bedakan ricikan pada sekar kacang dan jenggot pada era nom-noman dan era sepuh, terutama di era Mataram awal sebelum Mataram Islam pecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Kemudian bentuk sirah cecaknya, pamor yang tercipta di situ. Kalau kita lihat di sirah cecak, kalau tampak dari depan maka pamornya mirip seperti huruf U. Kemudian juga pola sekar kacangnya, jenggotnya, dan wangunnya. Kemudian yang berikutnya pemirsa bisa melihat dari corak ragam serta ketebalan pamor pada pusaka ini. Pusaka ini memang merupakan pusaka dengan garap khusus ya, berdapur khusus dan sangat langka, yang sepuh ya, yaitu dapur misem, apalagi ukurannya corok. Ini menunjukkan bahwa keris pusaka ini diperuntukkan untuk orang-orang spesial atau pemimpin di dalam zaman era kerajaan. Berpamor sembur emas, tataan sembur emasnya yang merupakan pamor rekan dikombinasikan dengan pamor melumah dan terdapat banyak pamor tiban di sepanjang bilah. Kemudian gradasi warna pamornya bisa pemirsa lihat juga. Jadi pamor dalam pusaka ini adalah kombinasi dari pamor rekan dan pamor melumah ya, yang menghasilkan pamor tiban, mulai dari sor-soran sampai tengah sampai pucuk keris. Selengkapnya bisa saya katakan inilah pamor sumber emas wengkon, atau boleh dikatakan wengkon isen. Isennya yaitu ada di bagian sor-soran terdapat pamor rojo gundolo, kemudian terdapat pamor bulat-bulat sembur emas, orang Madura mengatakan, kemudian pamor-pamor melumah dan tiban lainnya di dalam pamor wengkon tersebut. Nah ini kelihatan sangat jelas kalau pemirsa amati pada sirah cecak bentuk pamornya mirip huruf U. Ini merupakan ciri khas dari garap dalam keraton di Sumenep. Kemudian pemirsa juga bisa mengamati bentuk ya, bilah di bagian belakang, katanya orang Madura adel ya. Jadi nungkaknya tapi tidak se ekstrim keris-keris PB. Besinya juga khas Madura. Pemirsa bisa melihat gradasi besinya. Warna besi di bagian lis-lisan pinggir itu abu-abu, bagian tengah lebih gelap.
Jadi bilah pusaka ini dipenuhi oleh beraneka ragam bentuk pamor yang kalau saya sebutkan satu-satu bisa terdiri dari lebih 5 macam jenis pamor. Jadi bentuknya gagah, bilahnya